Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 12 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, kasus dugaan pemaksaan hijab kepada salah seorang siswi berbuntut penonaktifan Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan dan 3 guru lainnya. Saat ini pihak sekolah telah memiliki pelaksana harian atau PLH kepala sekolah untuk menggantikan kepala sekolah yang lama. Sudah ada kepala sekolahnya sekarang PLH, semuanya sudah normal dan kondusif, kata PLH Humas SMA Negeri 1 Banguntapan Sutrisna saat ditemui Detik Jateng di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Senin 8 Agustus yang lalu. Menurutnya saat ini yang terpenting adalah bagaimana membuat para siswa belajar di sekolah dengan aman dan nyaman. Sehingga Sutrisna enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan pemaksaan pemakaian hijab kepada salah satu siswinya. Sebelumnya dugaan pemaksaan jilbab terhadap siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul memasuki babak baru. Selain kepala sekolah, 3 orang guru juga dibebas tugaskan terkait kejadian tersebut. Nah pemirsa, betulkah terjadi pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan Yogyakarta? Lalu bagaimanakah narasi dan opini yang dikembangkan oleh media massa, serta apakah di balik viralnya kasus tersebut mengkonfirmasi bahwa ada Islamofobia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Abu Zaid dari Tabayun Center. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya nih Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ustadz Aziz sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik, ini langsung saja Ustadz menyikapi terkait banyaknya sorotan media yang tertuju ke SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta, di mana sekolah tersebut dituding melakukan pemaksaan pemakaian jilbab. Bahkan diberitakan juga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menargetkan untuk menyelesaikan investigasi polemik terkait dengan kasus tersebut pada minggu ini. Nah, melihat dan mencermati peristiwa tersebut ini, menurut Ustadz Abu Zaid, apa saja ini catatan-catatan dari panjenengan terhadap dugaan kasus ini? Baik, terima kasih Ustadz Aziz. Jadi yang pertama, sebenarnya kejadian di Jogja ini mengkonfirmasikan satu hal yang sudah sering terjadi, yaitu adanya Islamofobia. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena opini yang dikembangkan oleh beberapa pihak itu kesannya menyudutkan, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mengapa kalau berita-berita yang pelarangan siswi-siswi muslimah itu berjilbab seperti yang terjadi baru-baru ini juga di siswi SD di Gunung Sitoli, ya, Sumatera Utara. Kenapa itu tidak diangkat, ya, sebagai bagian dari apa yang sering dikatakan sebagai hak asasi manusia? Ya, dan pelarangan itu sering terjadi di berbagai daerah, kan? Nah, kenapa kalau kasusnya diopinikan pemaksaan jilbab itu begitu seolah-olah itu begitu begitu besar kasusnya? Padahal faktanya, apalagi faktanya sudah diakui sendiri oleh Wakil Kepala Disdikpora DIY Suhirman, ya, setelah ada klarifikasi kepada SMA Negeri 1 Banguntapan di kantor Disdikpora DIY, dia mengatakan tidak ada pemaksaan dalam memakai jilbab itu. Ya, ini kan sudah ada penjelasan dari pihak yang terkait, ya, secara resmi. Nah, oleh karena itu saya mensinyalir, ya, ini adalah bagian dari Islamofobia yang berkembang di negeri ini. Yang itu diakui sendiri misalnya oleh salah seorang
anggota DPR ya, DPR RI, Romo Sapi'i, yang menyatakan memprihatinkan ya adanya Islamofobia yang cukup kental di negeri yang mayoritas Muslim ini. Dan akhir-akhir ini tentu kita tidak bisa melepaskan berbagai fenomena ya, di mana memang Islamofobia di negeri ini menguat, termasuk berbagai tindakan pelecehan ya kepada Islam, kepada simbol-simbol Islam, kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quran, dan seterusnya itu sering terjadi. Oleh karena itu sangat sulit kalau kita mengatakan bahwa di dalam kasus ini tidak ada Islamofobia. Padahal kalau memang mau profesional mestinya ini kan dipastikan dulu kan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ketika sudah jelas persoalannya baru diberitakan yang benar apa yang terjadi. Ya, dan mestinya seperti itu, tapi kan tidak. Jadi opini sudah kemana-mana ya, seolah-olah ada pemaksaan, padahal faktanya tidak ada. Nah ini yang saya nilai sebagai bagian dari opini negatif terhadap Islam dan bagaimana kita kaum muslimin merefleksikan keislamannya dengan mentaati syariat Islam, khususnya bagi siswi-siswi untuk melakukan menutup auratnya sebagaimana kewajiban yang ditetapkan syariat Islam. Mungkin saya juga menyayangkan ya kenapa gubernur begitu kemudian ada opini begitu langsung nonaktifkan kepala sekolah dan seterusnya. Mestinya dipastikan dulu apa yang terjadi kan gitu. Ya. Nah, jadi inilah yang terjadi sekarang. Mungkin begitu, Mas Aziz. Ya, baik, Ustaz. Lantas kemudian melihat dan mencermati narasi dan opini yang dikembangkan oleh media massa ya, menyikapi kasus tersebut. Ini harusnya kita menyikapinya seperti apa ini, Ustadz Abu Zaid? Baik, jadi mestinya kalau kita sebagai seorang Muslim ya, pertama ya tentu kita kan berpihak kepada apa yang kita yakini benar, ya. Dan yang kedua, bahwa kita juga hanya menginformasikan dan melakukan perkara-perkara yang secara fakta itu juga benar. Meskipun misalnya begini ya, kalau menurut syariat Islam sendiri, misalnya kan, memang dalam melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syariat itu memang kan ada pemaksaan itu kan wajar ya. Jadi maksud saya seorang muslimah yang tidak mau berpakaian muslimah seperti kasus di Aceh kan, dengan adanya kanun syariah di Aceh, maka yang tidak memakai pakaian muslimah dipaksa. Tapi memang yang memaksa bukan pihak sekolah, bukan personal, tapi memang yang memaksa mestinya undang-undang. Atau dalam hal ini adalah negara. Jadi sebenarnya kalaupun dipaksa, tapi kalau yang paksa itu negara, ya tidak ada masalah, kan begitu. Nah ini memang ada saya melihat itu tidak konsistenan kita sebagai Muslim ya. Di satu sisi kita ingin berislam secara kafah, termasuk dalam hal menutup aurat bagi muslimah, tapi di sisi lain kita tidak melaksanakan Islam secara kafah dalam level negara, sehingga yang namanya pertentangan atau kontradiksi-kontradiksi seperti ini selalu akan terjadi karena ketidakkonsistenan kita sendiri. Nah, menurut saya seperti itu. Ya, baik, Ustaz. Sebagaimana juga penjelasan dari panjenengan tadi ya di awal, bahwa di balik viralnya dugaan kasus pemaksaan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, ini kan juga mengkonfirmasi adanya unsur Islamofobia. Nah, bisa dijelaskan juga ini, Ustaz, bagaimana urgensi kewajiban menutup aurat di dalam tuntunan agama Islam? Ya, baik. Jadi kalau kita belajar Islam, belajar akidah Islam, syariat Islam, khususnya fikih Islam ya, maka sudah pasti kita akan mendapati aturan yang namanya menutup aurat. Baik itu untuk muslim maupun muslimah. Dan ini termasuk kewajiban yang sudah pasti bagi setiap muslim. Ya, khususnya yang kita bahas di sini muslimah ya. Nah, itu harus menutup auratnya. Ketika
dia di dalam rumah bersama dengan mahram atau suaminya, atau ketika dia keluar rumah. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau dia bersama mahramnya, maka auratnya adalah seperti aurat laki-laki yang harus ditutup. Tapi ketika dia keluar rumah atau dia berada di hadapan laki-laki asing yang bukan mahramnya dan bukan suaminya, maka dia wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, ini sudah dengan tegas dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 31. Yang mana semua ulama ataupun ahli tafsir ataupun ahli fikih sepakat tentang perkara ini. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak menegaskan kewajiban menutup aurat. Nah, jadi kalau An-Nur ayat 31 itu memang yang diperintahkan adalah kewajiban memakai kerudung. Kerudung yang menutup seluruh kepala, ya, rambutnya hingga ke tengkuk, ya, di bagian belakang, leher, depan, hingga menjulur ke dada. Nah, kemudian kalau kewajiban berjilbab sendiri, dalam artian kalau sekarang bahasa populernya adalah gamis gitu ya, atau jubah untuk perempuan, itu adalah perintah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, jadi ketika seorang muslimah keluar rumah, pertama dia wajib menutup aurat. Auratnya sebagaimana surat An-Nur ayat 31 ada illa ma dzahara minha, kecuali yang biasa nampak daripada perempuan itu, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, wajib ditutup selain wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi pertama ketika muslimah mau keluar rumah dia harus menutup aurat. Yang kedua, ya, dia harus menggunakan jilbab. Jadi tidak cukup kalau menutup aurat kan bisa saja dengan baju, kaos panjang, celana panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu, terus pakai kerudung. Itu sudah menutup aurat, tetapi itu kalau keluar rumah tidak cukup. Keluar rumah dia harus memakai jilbab sebagaimana perintah Al-Ahzab 59. Ya, yang dengan jilbab itu pakaian yang tidak tipis dan tidak sempit, ya, sebagai jubah atau gamis, sehingga bisa menutup bentuk tubuhnya maupun warna kulitnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dia tidak boleh tabaruj. Tabaruj ini yakni entah itu make up, entah itu warna pakaian atau gaya berjalan atau perilaku, parfum dan lain-lain yang bisa mengalihkan pandangan laki-laki menjadi pandangan syahwat, menarik syahwat lawan jenis. Nah itu, jadi tiga itu harus dipenuhi ketika seorang muslimah keluar rumah. Menutup aurat, memakai jilbab, dan tidak melakukan tabaruj, yaitu menarik perhatian syahwat lawan jenis. Ya. Nah, ketika tiga hal itu dipenuhi, barulah seorang wanita itu layak keluar rumah. Ya, nah ini apalagi kasus untuk di Bantul itu kan sudah SMA ya. Ya udah SMA kan sudah balik tuh. Nah itu mestinya ya berpakaian seperti itu. Meskipun mestinya ya orang tua kalau dia muslim itu mestinya makasih begitu ya sama pihak sekolah mestinya kan. Bukan malah memprovokasi pihak lain untuk mempersoalkan sekolah. Ya, kalau kita seorang muslim mestinya kalau anak kita dibimbing dengan baik, apalagi diajarin untuk menutup aurat ya, jadi anak soleha kan mestinya seneng kan? Iya. Ya, sekolah tidak hanya ngajari matematika sama bahasa Inggris saja kan, tapi mengajari anak kita supaya berakhlakul karimah. Mestinya kan senang itu. Alhamdulillah, makasih Bapak Guru, makasih Bu Guru, makasih Kepala Sekolah kan begitu. Nah inilah ya. Jadi memang masih banyak yang harus kita lakukan, khususnya mengedukasi sendiri kaum muslimin supaya paham ya apa yang menjadi kewajiban mereka, ya, sehingga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Begitu, Mas Aziz. Ya baik, sebagaimana dari penjelasan dari panjenengan tadi ya, bahwa seorang muslimah ini wajib berjilbab dan berkerudung manakala keluar rumah dan juga menuju ke kehidupan umum.
Apakah memang seperti ketika di sekolah, terus kemudian di pasar atau di jalanan umum, ini adalah tempat-tempat umum yang mana para muslimah ini harus memakai jilbab dan berkerudung begitu, Ustaz? Bisa juga dijelaskan singkat ini perbedaan jilbab dan kerudung nih? Ya. Iya, jadi ketika begini kan, jadi kehidupan seorang muslimah itu kan ada yang namanya al-hayatul ammah ya. Ada yang namanya al-hayatul khassah. Nah, dalam kehidupan umum dan kehidupan khusus. Nah, kehidupan khusus itu berarti muslimah itu berada di dalam rumah ya, bersama laki-laki yang menjadi mahram, bapaknya, adiknya, kakaknya ya, atau suaminya, atau mungkin anak-anak laki-lakinya, kan begitu. Nah, ketika dia di dalam rumah inilah dia ya bersama mahramnya itu auratnya sama dengan aurat laki-laki. Ya, seorang perempuan itu meskipun ya tetap berpakaian sopan itu biasa kita kan. Tapi kalau batasan auratnya sepertinya batasan aurat laki-laki. Misalnya dia bisa menyusui anaknya yang masih bayi, ya di hadapan kakaknya atau adiknya begitu, itu enggak masalah kalau di dalam rumah kan begitu. Nah, ketika perempuan itu masuki kehidupan umum, yaitu keluar dari pintu rumahnya, sudah ke jalan, sudah ke pasar, sudah ke sekolah, ya, sudah ke mall misalnya, maka dia wajib menutup auratnya tadi, wajib memakai jilbab, kemudian juga menghindari tabaruj. Nah, perbedaan tadi antara jilbab dengan khimar ya, kalau khimar itu bahasa Indonesia kerudung. Ya, wal yadribina fi khumurihina ala juyubihin, kalau dalam surat An-Nur ayat 31. Dan hendaklah mereka mengulurkan kain kerudungnya itu menutupi jaibnya, dadanya. Ya, menutupkan kerudungnya menutupi dadanya. Nah, itu yang disebut dengan khimar atau khumur jamaknya, yakni kerudung. Yaitu pakaian wanita yang menutupi aurat bagian atas ya, rambutnya, ya, kepalanya, sehingga hanya nampak wajahnya saja. Nah, itu ke belakang menutup ke tengkuknya ya, kemudian ke depan menutup leher hingga ke dadanya. Nah, itu yang disebut dengan kerudung. Nah, sementara kalau jilbab itu tadi surat Al-Ahzab 59 ya, itu adalah gamis yang biasa kalau bahasa kita di sini, gamis ya, atau jubah. Ya, untuk ibu-ibu, untuk wanita muslimah. Nah, ini memang terjadi apa istilahnya salah kaprah lah kalau di Indonesia ini. Jadi kerudung disebut jilbab, padahal mestinya jilbab itu adalah jubah atau pakaian gamis itu yang biasa dipakai oleh ibu-ibu atau oleh para muslimah. Nah, jadi ketika keluar rumah itu, seorang muslimah tidak cukup hanya menutup aurat saja, ya pakai kerudung, ya, kemudian pakai baju, ya, pakai celana panjang misalnya, pakai kaos kaki, pakai sepatu, kemudian masih harus pakai jilbab, ya, ini pakai gamis. Ya, gamis ini kan satu helai ya. Jadi minal unuki ila asfal, dari pundak sampai ke telapak kaki, ya, minimal sampai mata kaki. Nah, setelah mata kaki nanti dia bisa pakai kaos kaki dan sepatu untuk menutupi telapak kakinya. Nah, itu yang dimaksud dengan pakaian muslimah, ya. Dan ini apa namanya tadi saya jelaskan kewajiban yang disepakati oleh seluruh ulama, ya, tidak ada seorang ulama pun yang kompeten itu menyatakan itu tidak wajib. Ya, kecuali belakangan ini saja ya. Ada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari pemahaman yang sahih, menyatakan itu tidak wajib. Itu adalah penyimpangan dari pemahaman yang lurus, ya, yang kita warisi dari Rasulullah SAW dan ulama-ulama terdahulu. Begitu, Mas. Ya, baik. Lantas kemudian, jika memang syariah Islam ini mewajibkan bagi setiap kaum muslimah untuk menutup aurat memakai jilbab, pantaskah jilbab ini dipersoalkan di negeri yang mayoritas muslim ini? Lalu kemudian kira-kira apa dampak dari kewajiban syariah penggunaan jilbab di dalam kehidupan umum? Mohon penjelasannya nih, Ustadz. Baik, ya mestinya semua kewajiban
agama itu tidak boleh dipersoalkan oleh siapapun ya. Entah tentang jilbab atau tentang sholat ya, tentang puasa, tentang apapun lah. Karena itu adalah kewajiban dari Rabbul Alamin, tidak boleh dipersoalkan oleh siapapun. Nah, hanya masalahnya, sekali lagi ini masalah kita, sekarang ini kan kita hidup di dalam sistem masyarakat dan negara yang sekuler. Ya, yang mana Islam itu hanya boleh mengatur masalah privat, tidak boleh masuk ke ranah publik. Nah, itu pun sebenarnya nggak konsisten juga kan. Sebenarnya kan berpakaian ini masuknya ranah privat kan, mestinya gitu ya. Dan sebagai seorang guru, misalnya saya kalau guru dan saya paham syariat Islam, mestinya ya saya menganjurkan murid-murid saya, terlepas dia mau sekolah negeri, mau sekolah tidak negeri, kan nggak ada bedanya. Ya kan? Karena statusnya sebagai muslimah kan gitu. Kalau bukan muslimah ya terserah kan. Tapi kalau muslimah ya mestinya kita ajari untuk berpakaian yang benar. Nah kemudian sekarang karena kehidupan sekuleristik itu akhirnya dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu dengan alasan HAM. Ya, tapi ini juga nggak konsisten mereka itu. Kenapa kalau kasus seperti kasus SMA Banguntapan itu terus dianggap melanggar HAM, sementara tadi yang saya singgung di Gunung Sitoli atau mungkin di beberapa tempat yang lain ketika muslimah itu dilarang memakai jilbab, kenapa mereka setuju? Kenapa mereka tidak mengatakan itu melanggar HAM? Nah ini kan tidak jujur namanya kan? Ya itulah nampak yang saya katakan tadi, terasa kental ada Islamofobia di situ. Ya kan? Kenapa kalau untuk urusan menentang syariat Islam pakai HAM, tapi kenapa kalau untuk urusan syariat Islam itu tidak boleh dipakai oleh orang muslimah untuk berpakaian muslimah, kenapa tidak pakai HAM? Gitu. Nah itu yang mestinya mereka itu kalau memang jujur ya mestinya konsisten lah, gitu kan? Ya, jadi tidak boleh seorang muslim dihalang-halangi dalam melaksanakan haknya, dan mestinya dibela oleh para aktivis HAM kan begitu. Ya, sama ketika misalnya mereka teriak keras kalau ada seolah-olah ada indikasi pemaksaan syariat. Meskipun kalau kita bicara level negara, yang namanya syariat itu mesti dipaksa kan? Nggak mungkin syariat kok nggak dipaksa. Tapi itu kan levelnya beda, level negara. Nah, kalau dampak pemakaian apa namanya dalam kehidupan umum pakaian muslimah ya ini besar sekali pengaruhnya. Ya kan? Dalam hal ini mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan umum di tengah masyarakat yang menjaga moralitas ya. Jadi betapa banyak terjadi yang namanya berbagai kasus pelecehan itu dimulainya kan dari salah satunya faktornya adalah gaya berpakaian. Ya, gaya berpakaian. Karena bagaimanapun memang menurut banyak ahli ini kan, yang namanya laki-laki itu kan tertarik dengan apa yang dilihat. Sehingga memang Islam betul-betul menjaga supaya laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, yakni menghindari melihat aurat, ya. Sementara perempuan diperintahkan menutup aurat, kan jadi cocok, gitu kan? Nah kalau sekarang misalnya Mas Aziz jalan nih kan, naik motor, diperintahkan menundukkan pandangan, tidak melihat aurat, tapi aurat bertebaran di mana-mana, gimana? Repot juga nih. Jadi repot kan. Iya. Nah, jadi ini memang kita yang sebagai muslim ini yang memang masih belum konsisten ya di dalam menjalankan Islam secara kafah, sehingga memang akhirnya kita mengalami banyak tadi kondisi-kondisi yang kontradiksi ya antara satu hal dengan hal lain tadi. Di satu sisi kita diperintahkan ghaddul basar, menundukkan pandangan, tapi di sisi lain aurat dibiarkan seperti itu. Apalagi sekarang saya lihat itu di dunia sosial media ya, itu seolah-olah sudah bebas sekali orang membuat video, membuat konten macam-macam yang naudzubillah min dzalik itu nampaknya jauh lebih bebas lagi sekarang itu untuk berpakaian tapi telanjang itu ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Mungkin begitu, Pak. Ya baik Ustaz, Masya Allah nih. Terakhir Ustaz mengenai jilbab.
Bisa dijelaskan juga nih Ustadz Abu Zaid, apakah jilbab ini juga dapat mengangkat, seorang wanita yang pada derajat kemuliaan dan juga, kehormatan? Mohon penjelasannya. Ya itu jelas sekali karena, ini kan terkait dengan perintah Allah ya. Perintah Allah dan Rasul-Nya itu kalau ditaati, seseorang itu akan, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang ada hikmahnya dari sisi, apa namanya, menutup aurat dengan jilbab khususnya, ya, itu ada hikmahnya di dalam Al-Quran sendiri dikatakan mereka tidak akan diganggu. Itu hikmah ya, hikmahnya bisa terjadi bisa tidak karena banyak faktor. Tapi secara umum kan begitu ya. Jadi kalau perempuan muslimah pakaiannya rapi, bagus itu kan secara naluri laki-laki itu lebih menghargai, ya, lebih sopan dan seterusnya daripada perempuan yang sudah menampakkan auratnya kemana-mana kan. Nah itu secara naluri begitu. Nah di sisi lain tadi dengan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang sebagian ulama mengatakan ini tidak termasuk dosa besar kalau menampakkan aurat, tapi kalau menurut Imam Az-Zahabi ya, kalau di dalam Al-Kabair itu kan ada kriteria dosa besar itu kan yang ada ancaman. Jadi setiap dosa yang diancam siksa itu adalah dosa besar. Nah, termasuk membuka aurat itu sebenarnya ada kalau kita perhatikan di beberapa hadis Nabi Muhammad SAW ada kan ancaman orang-orang yang tidak menutup aurat itu. Ya seperti tadi hadis di akhir zaman orang yang berpakaian tapi telanjang. Nah, oleh karena itu kalau seseorang muslimah itu membuka auratnya, maka dia akan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian di sisi lain dia juga akan hina di hadapan manusia, khususnya laki-laki hidung belang ya. Karena dia akan lebih mudah untuk melecehkan mereka kan begitu ya, paling enggak dengan disiulin atau diapain begitu kan, sebagaimana yang sering kita saksikan lah di masyarakat kita. Insya Allah begitu. Ya baik, Masya Allah ini, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abu Zaid atas penjelasan dan penjelasannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga jenengan dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.